Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat teman-teman sahabat analis data? Kali ini masih bersama saya lagi, Agus Dianto. Semoga rekan-rekan semua diberi kesehatan, diberi banyak rezeki, dan selalu diberi banyak ilmu dalam ilmu apa aja yang kiranya bermanfaat, bukan yang kiranya yang tidak manfaat. Ini bukan acara untuk khotbah ya guys ya. Oke, buat teman-teman gini guys. Nah, kita sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya saya penjabaran dulu, yaitu kita sebelum mengenal olah data, kita lebih dulu pahami proposal kita. Proposal adalah sangat penting dalam tujuan untuk menentukan sampel dalam sebuah penelitian. Karena jika sampel itu sekunder, otomatis kita harus tahu letak spesifiknya sampel itu. Jangan sampai punya sampel kita tidak paham gimana mau penelitiannya selesai kalau kita tidak paham di proposal atau acuan jurnalnya. Nah, maka dari itu kembali ke jurnal. Kalau sudah jurnal mengatakan misal sampelnya adalah sekian dengan lebih spesifik pada sektor sekian, misal sektor B, ya udah, misalkan sektor B ya ke sektor B, seperti itu. Nah, kali ini yaitu saya mengacu pada suatu artikel atau suatu resman, di mana suatu itu sebenarnya jurnal penelitian, yaitu yang model persamaan simultan pada analisis hubungan kemiskinan dan PDRB. Ini karya dari Rohana Dwi Bekti, David Gita and Priscilia Serliana. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, di sini itu dia meliti yaitu tentang PDRB atau kemiskinan. Apakah berpengaruh dengan PDRB atau PDRB berpengaruh dengan kemiskinan. Nah, dia menggunakan yaitu metode 2 SLS diperkenalkan oleh Ndail dan Basman pada tahun 1957. Metode ini masih menggunakan aplikasi 19 OLS. Namun di sini juga bisa digunakan dengan nanti mode Skatla atau dengan metode SPSS, yang tentunya metode ini kita pahami data yang digunakan dalam penelitiannya tersebut yaitu data sekunder dari Badan Pusat Statistik. Sampelnya adalah sejumlah 33 provinsi di Indonesia. Pemodelan dalam analisis ini menggunakan dua sistem persamaan. Nah, yang perlu kita pahami di sini adalah nanti sampelnya ini kan 33, tapi dalam pembelajaran ini saya menggunakan metode yaitu sampel fiktif atau sampel yang saya buat itu dengan jumlahnya sekitaran enggak banyak sih, 132 sampel. Nah, seperti ini ya guys ya. Ini kita zoom dulu, zoom. Nah, ini sampelnya, nanti kalian juga bisa untuk belajar untuk di-download di deskripsi bawah. Nah, kita kembali lagi tentang tadi yang sudah diresum dengan Word Excel. Nah, di sini yang perlu kita pahami adalah yaitu variabelnya atau dependennya atau variabel bebas atau variabel tidak bebas. Nah, kita perlu pahami yaitu tentang ini dulu. Nah, dari sini kita akan belajar bagaimana mengetahui itu pembelajaran persamaan, karena di sini yang kita teliti yaitu menggunakan 2 SLS, istilahnya seperti itu, atau two least square. Nah, di sini yaitu PDRB sama dengan kemiskinan, ekspor, impor. Itu yang persamaan satu atau model 1. Nah, yang model 2 yaitu kebalikannya. Di sini ada kemiskinan sama dengan PDRB, ekspor, penduduk. Nah, di sini variabel ini kita ketahui dulu mengarahnya kemana. Yang kita cari nanti yaitu sesuai dengan yang tadi yang sudah diresom di sini, bahwa kita harus mencari variabel eksogen dan variabel endogen. Yang terutama adalah variabel endogen dalam rumusan untuk penelitian
atau untuk ujinya, agar kita mengetahui persamaan dua persamaan ini. Nah, yang perlu kita ketahui tadi, kembali lagi PDRB sama dengan kemiskinan, ekspor, impor. Ya, variabel ini yaitu endogen. Nah, yang metode kedua yaitu kemiskinan sama dengan PDRB, ekspor, dan penduduk. Nah, perhatikan ini ada hubungannya antara nanti buat uji simultan atau simultan. Nah, jelas banget nih kayaknya ya. Buat teman-teman perlu dipahami sampai di sini dulu. Sampai di sini jika kalian sudah paham, nanti baru lanjut ke variabel eksogen. Kira-kira 10 menit sudah lah ya. Nah, di sini PDRB sama dengan adanya kemiskinan, ekspor, dan impor. Dan nanti kembali lagi ke penelitian dibalik. Nah, kebalikannya yaitu kemiskinan sama dengan ada PDRB, ekspor, dan penduduk. Nah, variabel eksogennya ialah di sini ada ekspor, impor, dan penduduk. Seperti misalkan akan diuji hipotesis sebagai berikut. H1. Nah, kita lihat yang metode 1 dulu. H1, misalkan H1 kemiskinan berpengaruh terhadap PDRB pada tingkat signifikan 5%. Terus ada lagi ekspor. Bentar. Ekspor berpengaruh signifikan terhadap PDRB pada tingkat signifikannya 5%. Dan berikutnya ada impor. Impor berpengaruh signifikan terhadap PDRB pada tingkat signifikan 5%. Nah, kembali ke metode yang berikutnya, yaitu metode yang kedua. Metode kedua kita tetap menggunakan variabel endogen, yaitu kuncinya tadi sudah pakai PDRB, dan sekarang kebalikannya, kita balikan kemiskinan ke PDRB gitu loh. Kita ketahui tingkat signifikasinya atau tingkat signifikannya. Nah, bahwa di sini PDRB berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada tingkat signifikan 5%, itu H4-nya. Dan H5-nya ekspor berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada tingkat signifikan 5%. Dan yang terakhir yaitu penduduk. Penduduk berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada tingkat signifikan 5%. Nah, sampai di sini teman-teman harus bisa memahami satu persatu agar nanti ketika kalian mempraktekannya pun lebih mudah dalam mempelajari suatu ilmu apapun sih sebenarnya gitu. Karena dengan kita mencermati suatu step by step videonya pasti nanti akan paham. Ya, ini adalah yang dinamakan uji simultan atau nanti uji timbal balik atau 2 SLS atau 2 least square. Nah, gitu aja deh buat teman-teman ya. Gitu. Jadi teman-teman jangan bingung. Nah, dengan sampelnya sebagai berikut ini. Ini sampelnya. Nanti ini sampelnya sudah saya buat fiktif atau dari sampel ini juga bisa. Ini dari sampel ini. Nah, maka dari itu nanti yang kita uji yaitu pertama kita menggunakan SPSS. Ini sebenarnya bisa pakai Fuse juga bisa buat teman-teman semuanya. Tergantung keinginannya seperti apa. Misalkan nanti kalian ingin bikin skripsi atau tesis, itu kalian bisa menggunakan metode alat uji apa aja. Alat uji hanya sebagai pembantu ya buat teman-teman semuanya, dipahami di situ. Karena alat uji itu hanya membantu sebagai perantara penelitian kalian ada hasilnya nggak sih kita neliti. Nah, seperti itu. Nah, maka kalau sudah demikian, kita lanjut lagi yang ke SPSS atau tabulasinya. Oke. Di sini kita sudah lihat tabulasinya. Nah, ini tabulasinya. Kalau sudah gitu nanti kita copy. Ini di copy ya guys ya buat teman-teman. Silahkan di copy. Nah, setelah di copy kita kembali ke sini. Bentar. Ini tadi adalah hasil olahnya. Nah, di sini ini kita akan apa itu namanya, kalau sudah kita copy kita akan langsung saja, kita nggak usah pakai uji apapun lagi, kita pakai langsung uji 2 text square atau 2 text less square. Nah, seperti itu. Susah kan? Atau uji timbal balik gitu aja lah. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian kuncinya tadi 1 dan 2 ini kuncinya. Kunci pertama, kunci endogen atau eksogen, kalian harus ingat itu.
baru ekspor impor ini juga kalian tandai. Nah, di sini kita langsung aja ke analis regresi linear, terus kita langsung ke two stack least square atau 2 SLS gitu aja. Nah, di sini tadi ini yang pengolahan tadi. Nah, di sini kita keluarin semuanya. Kita reset dulu. Nah, kalau sudah kita coba yang pertama. Ini model 1, yaitu untuk mengetahui tingkat signifikannya kemiskinan ke PDRB. Nah, klik ke sini. Terus yang kemiskinannya itu ke exploratory. Nah, di sini ekspornya juga ke sini, impornya juga ke sini, impornya. Nah, dan lagi ini sampai ke pendudukan sebagai instrumentalnya di sini. Nah, kalau sudah kayak gini, lalu kita langsung klik aja oke, guys. Nah, seperti ini. Nah, di sini menunjukkan bahwa tingkat ANOVA di bawah 0,05. Nah, dan di sini perlu kita baca hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini sudah di resume juga di dalam sini. Bentar ya guys ya. Nah, ini sambil hujan-hujan ini. Nah, ini ada tingkat kemiskinan terhadap PDRB, itu hasilnya sama tidak kayak tadi. Kita cek dulu. Nah, bahwa di sini tingkat kemiskinan, nah, pada PDRB signifikan. Nah, sedangkan ekspor impor tidak mengalami tingkat signifikan. Atau kita dalam penjelasannya di sini. Nah, pada model PDRB variabel ekspor dan impor masing-masing tidak berpengaruh signifikan pada tingkat signifikasi 5%. Ini yang pada PDRB. Nah, seperti ini ya. Ini kalian P value-nya, kalian lihat semuanya ini P value-nya. Sementara kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap PDRB, yaitu di bawah 0,05 atau 0,046. Ini kalian harus bawa untuk tingkat model 1, ya kan. Ini sebenarnya yang model 2 ini belum kita teliti, tapi nanti kita akan langsung teliti saja. Oke. Nah, di sini langsung kita uji lagi yang kedua. Caranya bagaimana? Nah, caranya seperti ini. Kita kembali ke analis regresi linear, lalu kalian masuk saja ke one to stack least square. Nah, susah banget emang. Nah, ini kita keluarkan. Nah, sekarang kita ganti, kita keluarkan bahwa kemiskinan kita masukkan ke dependennya, sedangkan PDRB kita masukkan, bentar, PDRB kita masukkan ke sini. Nah, ekspor kita masukkan ke sini. Lalu pada ini kita keluarin dulu. Nah, PDRB ke sini, ekspor ke sini, impor ke sini, atau sama aja sebenarnya. Nah, ke sini ini kita juga bisa. Nah ya, ini kita keluarin dulu, atau ini kita masukin juga masalah. Oke, lalu kita klik OK. Nah, ini tingkat modelnya sudah ada ya buat teman-teman ya. Atau di sini kita akan membaca R square-nya, yaitu 0,128 itu R square-nya, dan tingkat signifikannya sudah memenuhi. Nah, sedangkan koefisiennya kita bisa baca di sini bahwa di sini sudah jelas PDRB tingkat signifikannya yaitu 0,046 di bawah 0,05. Jawabannya apa kalian juga pasti paham, harus sudah paham sampai sini. Dan yang ke ekspor dan impor tidak mengalami signifikan. Oke, mohon maaf buat teman-teman ya, karena di sini hujan, lagi musim hujan. Oke, sambil kita ngobrol lagi, kita lanjut lagi, kita pahami dulu ini
Kalau sudah kita paham, kita ke tabel Word. Oke, kita ke tabel Word di sini. Nah, di sini tadi kita pembahasannya sudah nyampe ke model kemiskinan variabel ekspor penduduk masing-masing tidak berpengaruh signifikan pada tingkat signifikan 5%. Sementara PDRB berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Nilai koefisien determinasinya sebesar 0,107. Itu nilai determinasinya. Jadi atau ekspor dan penduduk mampu menjelaskan variasi kemiskinan sisanya 89,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Ini yang pemodelan nomor tadi ya, nomor 1 sama nomor 2-nya gitu. Jadi simpulannya kita tarik simpulan langsung di sini bisa. Nah, kalau untuk kita tarik kesimpulannya yaitu model simultan tersebut memberikan hasil bahwa kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Nah, pada tingkat signifikasinya yaitu 5%. Begitu juga PDRB berpengaruh signifikan. Berarti secara otomatis tingkat model 1 PDRB terhadap kemiskinan berpengaruh, sedangkan ekspor impor tidak berpengaruh. Nah, dan sedangkan yang model kedua tingkat kemiskinan berpengaruh pada PDRB. Nah, sedangkan PDRB berpengaruh pada kemiskinan, yaitu kuncinya di bawah 0,05 atau di sini sudah terbaca 0,001, dan sedangkan yang model 1 0,046 di bawah 0,05 ya. Buat teman-teman, saya harap sampai sini juga bisa memahami dan semoga ilmunya manfaat. Selain manfaat, terus dipelajari, terus dikembangkan, karena semakin ilmu itu kamu pahami, nah semakin profitabilitas itu juga akan memenuhi yang kamu inginkan. Karena orang yang ingin mencari ilmu itu punya tujuan bisa cari kerja yang lebih baik, tujuannya punya entah apa aja untuk penelitian yang terbaik juga, seperti itu. Enggak ada yang orang mencari ilmu enggak tanpa tujuan, semuanya memiliki tujuan. Nah gitu, saya rasa mungkin dari pembelajaran ini cukup banget, karena sangat mudah sebenarnya. Kayak gini itu cukup mudah. Nah, di sini itu variabel eksogen kita juga sudah bisa membaca kan intinya, atau variabel pendukung lah namanya, seperti itu. Nah, di sini ekspor impor dan penduduk itu sebagai eksogennya. Sedangkan variabel endogen di PDRB dan kemiskinan ini yang terutama untuk dalam penelitian ini kita mengaturnya di atas ini. Contoh kasus pengisian menggunakan metode stack least square, model persamaan simultan pada analisis hubungan kemiskinan dan PDRB. Ini kan kuncinya di sini. Nah, kuncinya di kemiskinan PDRB. Misalkan kemiskinan dan jodoh, itu pun juga bisa buat teman-teman kalian buat penelitian apa aja itu bisa gitu. Yang penting itu kuncinya kalian di sini, variabel endogennya. Kita lihat dulu variabel endogennya itu apa. Nah gitu loh, baru ke variabel eksogennya ya. Baru di sini kita akan membaca yaitu H1, kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Misalkan di sini kita ganti yang PDRB-nya kita ganti jodoh gitu ya. Kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap jodoh. Nah, gitu. Nah, jadi ini kita ganti mertua berpengaruh signifikan terhadap jodoh. Nah, kalau ujung-ujungnya ternyata mertua tidak signifikan, berarti mertua tidak menyetujui ya. Simpel kan. Jadi kita itu belajarnya secara mengambil contoh itu simpel. Kalau kadang kita dalam suatu kampus atau dunia perkuliahan, kita kadang dibuat rumit, bener nggak? Dibuat rumitnya itu H2, H1 dengan tingkat ini berapa persen, mumet, serius mumet. Tapi kalau coba ada pengajar yang mencontohkan hal simpel, misalkan contoh satunya dari variabel endogen ini aja guys ya. Dari variabel endogen ini kita ganti ini jodoh dan ini kemiskinan. Nah, tingkat jodoh dan kemiskinan apakah bisa signifikan apabila ada pengaruh ekspor impor. Ekspor impornya ini diganti mertua, gebetan, dan teman. Nah, berpengaruh tidak? Nah, kayak gitu. Itu buat penelitian aja. Ini kita buat sambil sharing belajar. Itulah gunanya kuliah. Buat teman-teman atau semuanya, terima kasih.
Kali ini cukup simpel banget, modulnya ada di bawah ini, kalian bisa download untuk belajar atau itunya. Apabila kurang paham atau ingin konsultasi bisa langsung hubungi nomor di bawah ini juga. Terima kasih dari saya Agus Duyanto. Semoga kalian semua sehat selalu dan jaga diri. Ini musimnya musim COVID-19. Saya harap kalian juga bisa mengerti peraturan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam analis data.